Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, bisa resonate bisa tidak. Di sini ada dua tumpuk kartu. Ini mewakili dari perasaan seorang yang kamu pertanyakan, dan ini adalah sebagai penegasannya atau klarifikasinya tentang apa yang ada di perasaannya atau pemikirannya. Ini mewakili dia ya. Oke. Di kesempatan kali ini aku mengambil sebuah judul tentang perasaannya. Apakah dia akan serius dengan kamu atau tidak? Ya, karena mungkin kamu sudah menjalin hubungan yang cukup lama, atau kamu menjalin hubungan yang cukup ya tidak dalam kurun waktu yang pendek gitu ya, udah setahun atau bahkan udah 2 tahun atau udah 5 tahun gitu. Tapi kamu tidak melihat tanda-tanda untuk serius atau tidak, atau hubungan ini mau dibawa kemana, kamu tidak melihatnya, dan kita akan lihat melalui tebaran kartu ini. Ingat, ini adalah clue saja, gambaran saja, sebagai sarana antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kita tetap fokus pada sang pemilik alam semesta, karena kuasanya tiada membolak-balikan hati manusia. Oke, kita akan mulai dari melihat dulu dasar dari perasaan yang paling dalam tentang seorang dia. Ya, tentang perasaannya, apakah dia akan serius dengan kamu atau tidak. Kita akan lihat. Fokus ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan siapa yang kamu pemikirkan dan kamu pertanyakan di sini. Ya, agar energi kamu tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Buat sahabat aku semua, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Tentang perasaannya, apakah dia akan serius dengan kamu atau tidak. Tetap jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil langkah hidup atau apapun itu keputusan dalam hidupmu. Ya, oke. Yang terputus akan terhubung, yang terjeda akan tersambung kembali, yang cerai akan ngerujuk kembali, yang tidak ada kepastian akan ada kepastian. Kita lihat dulu kepastian apa itu. Tidak atau menikah. Menikah atau tidak. Atau serius atau tidak. Gitu ya. Jujur dia belum bisa move on dengan orang masa lalu saat menjalin hubungan dengan kamu, tetapi justru di sini dia ingin kembali pada orang masa lalu. Makanya dia belum bisa memberikan atau tanda-tanda yang kamu lihat dari hubungan ini. Ya. Dia ingin melakukan sebuah perbaikan dengan orang masa lalu. Dia ingin melakukan sebuah perbaikan tentang yang kemarin ada kesalahan, dan menurut dia terhubung dengan kamu itu adalah sebuah godaan diri, atau sebuah di saat dia butuh healing dari orang masa lalu dipertemukan dengan kamu, kemudian terjalin sebuah hubungan. Di sini ada orang masa lalu, dia jujur tidak bisa move on dari orang masa lalu, makanya dia akan kembali pada orang masa lalu. Langsung ya, to the point ya. Ya, kita lihat lagi. Tapi pasti ada tapi, karena kartunya belum turun semua. Kita akan lihat lagi. Tetapi di sini dia selalu gelisah ya. Selalu gelisah. Dia juga masih dalam keadaan depresi, nggak bisa tidur. Dia akan kembali dengan orang masa lalu. Tapi dia kemarin mati-matian healing dari orang masa lalu, kemudian dipertemukan oleh alam semesta dengan kamu. Dia masih dalam keadaan labil ya. Tidak ada kepastian, termasuk hubungan dengan kamu. Tidak ada kepastian, karena dia akan kembali ke orang masa lalu. Ya, jadi lebih baik kamu jangan terlalu berharap. Lebih baik kamu menyerahkan pada sang pemilik alam semesta aja. Kalau jodoh tidak kemana. Kenapa Bunda sudah memulai memberikan pesan atau saran atau masukan seperti ini, agar kamu tidak sakit. Karena Guris melihat di sini orang ini itu lebih condong akan kembali ke orang masa lalu. Jujur dia udah belajar healing tapi tidak bisa. Dia sudah merasa berusaha sekali untuk bisa healing dari orang masa lalu, tetapi tetap tidak bisa move on, dan dia akan ingin kembali. Tentang sebuah komitmen, mungkin sama kamu juga sudah ada komitmen tapi tidak ada kepastian.
mau serius atau tidak, tapi kalian menjalani hubungan seperti layaknya sepasang kekasih, pacar atau apapun itu ya, kalian jalan gitu, berdiling gitu, tapi tidak ada kepastian ya. Alasannya karena di sini Gundes melihat dia akan kembali pada orang masa lalunya, karena dia memang benar-benar tidak bisa move on, seperti itu ya. Kamu menurut dia seorang yang bijaksana, orang yang baik, orang yang cantik, orang yang penyayang, penyabar. Itu menurut versi dia ya. Dan kamu sudah berada di sisinya untuk menemani dia ya, saat-saat dia berusaha untuk healing dari orang masa lalunya. Cukup membantu sih, kamu cukup membantu sih kalau menurut aku ya, cukup memberikan bantuan untuk dia belajar healing. Dan mungkin dengan segala sesuatu yang sudah kamu lakukan, kamu mencoba meyakinkan ya bahwa kamu bisa menjadi teman, menjadi kekasih, bahkan mungkin kamu juga bisa meyakinkan bahwa kamu bisa menjadi lebih baik dari orang masa lalu. Tapi orang ini tidak bisa move on dari orang masa lalu, entah yang terjadi apa, tetapi yang pasti dia ingin kembali dengan orang masa lalu ya. Saat ini dia khawatir, kebingungan, memilih antara kamu dan dia. Tapi sudah terlihat di sini bahwa dia ingin kembali pada orang masa lalu. Tapi dia masih ada kekhawatiran, makanya dia depresi. Tetapi tidak bisa memberikan kepastian. Ya. Untuk saat ini ya, kita tidak tahu 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan. Tapi saat ini yang terlihat dia ingin kembali dengan orang masa lalu karena tidak bisa move on. Gitu loh. Kita lihat lagi. Ini adalah sebuah keputusan. Dia berani mengambil keputusan bahwa ketok palu ya. Dia ingin kembali dengan orang masa lalu. Dan hubungan ini ya biarlah sebatas hubungan aja tanpa kepastian. Gitu ya. Hanya sebatas suka sama suka. Hanya sebatas bla bla bla. Hubungan orang dewasa ya, antara lawan jenis ya. Yang dimana menjurus ke sana. Sebetulnya itu. Ya, hubungan kamu dengan dia. Tidak lebih, karena dia tidak bisa memberikan kepastian. Dia sudah berusaha healing ya, dengan dipertemukan kamu orang yang baik, menurut dia kamu orang yang baik, kamu orang yang sayang. Tapi jujur dia tidak bisa move on dari orang masa lalu, yaitu nggak terlihat di sini, nggak terlihat kenapa alasannya dia nggak bisa move on, tetapi pasti ada alasan di mana dia tidak bisa move on dari orang masa lalu dan dia ingin kembali dengan orang masa lalu. Yang cerai akan merujuk, yang terjeda akan terhubung kembali. Dan hubungan kamu dengan dia ini tidak serius, artinya cuma sebatas suka sama suka saja, saling membutuhkan, seperti itu. Kamu butuh dia, dia butuh kamu ya. Kamu mungkin ada masalah dengan rumah tangga kamu atau masalah dengan pasangan kamu, dan kamu dipertemukan dengan dia, kamu merasa nyaman. Dia pun ada masalah dengan orang masa lalunya itu, dengan orang yang ada di sana, kemudian dipertemukan dengan kamu dan merasakan ada kenyamanan, ada kecocokan suka gitu, ada suka, saling suka, akhirnya tergabung menjadi sebuah ya sebatas komitmen aja, tetapi tidak ada kepastian untuk keserius, seperti itu ya. Ini berlaku berapa bulan, Des? 3 bulan. Ini bisa berubah karena apa? Di sini juga dia masih mengalami sebuah depresi, sebuah labil, masih bingung milih. Tapi untuk saat ini 3 bulan ke depan yang terjadi seperti ini, dia ingin move on, ingin kembali pada pengen balikan pada pasangan masa lalunya karena tidak bisa move on, walaupun dia sudah mencoba ya, padahal kamu udah baik, tapi itu tidak bisa merubah keinginan dia atau merubah perasaannya ke orang masa lalu, seperti itu yang terlihat. Jadi untuk sementara waktu saat ini ya tetap aja hubungan kamu itu entah bertahun-tahun, entah 5 tahun, entah 3 tahun, entah 2 tahun, entah 3 bulan, hanya sebatas suka saja, menjalin hubungan orang dewasa dengan orang dewasa. Komitmen iya, tapi tidak ada keseriusan, cuma komitmen. Seharusnya ya orang yang dewasa, orang yang sudah berani menjalin komitmen itu harus bisa membicarakan masa depan, tapi di sini tidak, belum ada kepastian, belum bisa memberikan kepastian. Mungkin karena apa? Banyak hal ya, seperti itu. Tapi anehnya dia masih tetap bertahan sama kamu.
dia nggak mau ninggalin kamu, dia nggak mau melepaskan kamu ya, walaupun itu hanya sebatas suka sama suka aja, karena dia sudah terlanjur mendapatkan apa yang dia mau tanpa yang tidak pernah dia dapatkan dari orang masa lalunya gitu ya, bersama kamu gitu ya, happy, bahagia, bisa jalan, bisa ya, seolah-olah dia itu mendapat teman untuk bisa healing dari orang masalah, tapi tidak, dia nggak bisa move on dari orang masa lalu. Jadi sebatas komitmen aja tanpa ada kedewasaan komitmen. Seharusnya mendingan berteman gitu loh. Nah, kamu harus berani mengambil sebuah keputusan seandainya kamu ada di ranah ini. Ambillah keputusan yes or no, kamu serius atau tidak. Karena apa? Kita itu sebagai feminim hanya membuang-buang waktu. Kenapa? Buat kita itu feminim itu tuh adalah kejar deadline. Kejar deadline bagaimana, Nes? Ya kita semakin kesana semakin tua, ngapain buang-buang waktu itu kalau nggak ada kepastian. Jadi kalau aku sarankan tuh, kalau menjalin hubungan jangan lama-lama, apapun alasannya harus yakin pasti. Kalau ya kan alasannya dia nggak bisa move on dari orang masa lalu, ya udah lepaskan dulu dia dengan kehidupannya sendiri, biar dia belajar untuk kehidupannya sendiri, seperti itu ya sahabat ya. Oke. Ya, ini ada tindakan ke depan, lebih condong ke keberanian melangkah ke depan. Ada pergerakan, maksudnya pergerakan untuk apa gitu ya, pergerakan untuk lebih baik dia untuk gagal dalam hubungan ini gitu loh. Kalau kamu tanya pun dia akan memilih ya sudahlah, hubungan ini selesai, atau hubungan ini ya sudahlah seperti ini, kalau kamu mau, kalau tidak ya udah. Jadi intinya dia siap dengan segala resiko seandainya kamu mengajak putus atau ada resiko harus gagal, dia udah siap untuk hubungan bersama kamu, karena jujur dia tidak bisa move on dari orang masa lalu, belum bisa, dan dia ingin kembali gitu ya. Kenapa? Karena dia mencintai sekali orang masa lalu, juga mencintai kamu, saling melengkapi, saling sayang ya. Tapi di sini dia untuk apa ya, godaan diri untuk orang masa lalu itu belum terhapus ya. Tapi kita tidak tahu untuk 3 bulan ke depan. Saat ini dia yang terlihat masih seperti itu. Ya, ada sesuatu keyakinan, dia sangat meyakini bahwa dia akan kembali ke orang masa lalunya. Jadi hubungan sama kamu itu hanya sebatas suka sama suka saja, dan ini dia juga nyadar bahwa hubungan ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap pasangan orang masa lalu. Karena orang masa lalu ini ibaratnya itu belum cerai gitu loh, cuma sebatas ada masalah ya begitu, melarikan tanpa menyelesaikan masalah ya, kamu ke sana ya. Jadi kayak masing-masing gitu, tetapi masih satu itu ya, Des, masih satu rumah ya. Ada yang sebenarnya sudah memang berpisah, tapi masih ada yang suka satu rumah gitu ya. Jadi kayak sebuah keluarga tetapi sudah tidak ada keharmonisan lagi, seperti itu yang aku lihat, seperti itu. Jadi kamu berdealing dengan orang yang nggak bisa move on dari orang masa lalu. Buang-buang waktu sayang, buat apa? Seharusnya kalau menjalin hubungan itu jangan sampai lama-lama, cukup 3 bulan kamu kasih pertanyaan tentang hubungan ini mau dibawa kemana. Karena lihat di sini ada komitmen kamu sama dia, tapi komitmennya itu yang tidak punya tujuan. Nggak ada sebetulnya komitmen yang nggak ada tujuan, itu namanya sebuah akal-akal ya, berkomitmen untuk ya nggak mungkin. Karena kalau orang yang sudah berani berkomitmen menjalin sebuah hubungan asmara, artinya dia berani mengambil sebuah keputusan atau berlaku dewasa. Orang yang sudah dewasa, orang yang sudah berani menjalin sebuah hubungan asmara adalah orang yang sudah dewasa.
Karena apa? Hubungan sendiri sebetulnya tidak boleh buat main-main, apalagi asmara. Ya, ini tapi di sini terlihatnya cuma sama kamu itu cuma sebatas suka sama suka saja, ngobrol cocok, curhat-curhatan cocok, jalan cocok, ya kayak saling berbagi aja gitu, saling suka gitu. Tapi kalau kamu bertanya tentang serius atau tidak, terlihatnya tidak, karena dia tidak bisa move on dengan orang Masya Allah gitu ya. Itu yang membuat sebuah keyakinan sama dia ya, tentang keinginannya hanya sebatas itu saja, suka sama suka, tidak lebih gitu ya. Oke. Jadi boleh kalau kamu ada di ranah ini silakan personal dan sini energi aku tapi kurang detail, silakan personal reading ya. Hubungin di nomor WhatsApp Gondes yang tercantum, biasanya Gondes lampirkan di video atau di deskripsi, cari saja di situ ya. Tidak semua video aku lampirin soalnya. Ada pesan di sini, ada pesan yang harus disampaikan kepada kalian semua. Ini kita bicara tentang hubungan asmara. Hubungan asmara itu hubungan orang dewasa antara lawan jenis ya, dua orang berlawan jenis, dan seseorang atau lawan jenis atau kamu atau dia yang sudah berani menjalin sebuah hubungan asmara harus mempunyai sifat dewasa, kedewasaan. Kalau menjalin hubungan secara dewasa ya, karena asmara itu hubungan orang dewasa. Orang dewasa biasanya berani berkomitmen, berani memberikan sebuah kepastian, yes or no. Kalau kamu berbicara tentang kepastian tapi dia selalu melarikan atau mengalihkan pembicaraan, artinya kamu harus berpikir ulang untuk bertahan dengan dia. Lebih baik berteman saja. Berteman saja. Oke, kemudian sekarang ini. Ini aja ya. Ya, lebih baik berteman saja. Ya, di sini ada yang disebut dengan duality, rangkap. Menjalin hubungan atau komitmen itu adalah dua anak manusia yang berlawan jenis, dimana seperti antara energi yang tarik menarik ya, yang ibaratnya rangkap, punya perasaan yang sama, punya keinginan yang sama, punya tujuan yang sama. Tetapi kalau di sini kamu tidak melihat ada sebuah tujuan yang sama atau keinginan yang sama, itu artinya kamu harus berpikir ulang, karena hidup ini tidak cuma bersenang-senang semata ya. Cinta itu tidak saling menyakiti, cinta itu tidak saling untuk membohongi, cinta itu tidak sepihak yang senang, cinta itu harus sama-sama. Kalau cuma tujuan untuk senang-senang atau tujuan untuk sesuatu hal, itu artinya bukan cinta, itu adalah namanya nafsu atau birahi. Oke, ya. Birahi yang des iyo. Ya. Ya, paham ya? Oke. Buat kamu yang menjalin hubungan tetapi ya kamu merasa meragu, lebih baik kamu pertanyakan pada orang yang kamu cintai itu tujuannya mau kemana. Kalau nggak ada tujuan, is okay. Saya tidak lagi main-main, tapi saya pasti cari pasangan hidup. Kecuali tanda kutip kamu mau cari pasangan main-main aja, nggak masalah. Tetapi kalau menjalin hubungan cinta orang dewasa itu orang harus mempunyai tujuan, hubungan yang punya tujuan. Kalau tidak ada tujuan artinya temenan aja, seperti itu ya. Oke. Sekarang Gondes akan coba sampel pesan versi Gondes. Tadi kita ngambil pesan tentang
apa yang harus tentang pengertian dari kartu Voice of the Soul-nya Oracle Cards ya. Sekarang kita akan ambil melalui energi yang kamu kirim, yaitu tentang atau menggunakan pesan full white ampunya Gondes. Dimana ini adalah versi Gondes ya. Oh ya, di sini ada energi Aquarius, ada energi Sagittarius, juga di sini ada energi Gemini ya. Ada energi Capricorns ya, ada energi Capricorns kuat sekali. Ada energi Cancer ya, tipis-tipis. Juga ada energi Aries ya. Kemudian ada energi Gemini kuat sekali. Seperti juga ada energi Gemini kuat sekali. Pokoknya intinya yang dominan adalah Gemini, bahwa tentang perasaan cinta, sayang dan apapun itu. Tetapi di sini untuk kamu hanya sebatas suka sama suka saat ini ya. Nanti bisa terbolak-balik karena kuasa Allah itu tiada tara, tiada banding ya, bisa membolak-balikkan hati manusia. Hari ini memang dia ingin kembali sama si dia, ya kan? Tapi Allah berkuasa, karena ketulusan cinta kamu akhirnya dibaliklah hati menjadi sebuah pilihannya adalah kamu ya. Dia mencintai kamu. Sebatas ini belum, cuma ya komitmen, tapi ada cinta tapi tidak banyak. Suka sama suka, garis besarnya seperti itu ya, seperti itu. Oke. Kita ambil 5 sesuai tebaran kartu. Tolong energi kamu fokus ya, agar aku bisa menarik pesan ini untuk kamu yang terbaik. Kita akan buka satu persatu pesan untuk kamu. Hubungan kamu dan dia ini ada rintangan, atau bisa dibilang penuh rintangan, atau ada rintangan gitu aja ya, ada rintangan. Apapun itu hanya kamu yang tahu ya. Rendah dirilah ya, rendah dirilah, apalagi di hadapan Tuhan. Rendah sekali kita ini, ibarat kayak debu di kakinya, di kaki Allah, maksudnya seperti itu. Angka 8 ini momen apa? Momen kamu dipertemukan, atau momen apapun itu, atau tanggal lahir kamu, atau tanggal dia, hanya kamu yang tahu. Tapi ini untuk hubungan asmara dimaknai sebagai proses. Ikutilah prosesnya ya, nikmati proses, ikuti prosesnya, alur jalur hidup, alur ceritanya, kemudian nikmati prosesnya ya, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Maksudnya seperti ini ya, udah ikutin aja ya, karena semua kembali pada sang pemilik alam semesta. Yang pasti kamu mencintai dia karena Allah, ketulusan, insya Allah kamu akan lebih ikhlas menerima apapun nanti yang akan menjadi sebuah keputusan atau apapun yang terjadi. PHP-in ya, bisa jadi kamu di PHP-in. Apa ya, suka sama suka sih sebetulnya tuh, sadar sama sadar sih. Kalau suka sama suka, kamu suka, tetapi mungkin kamu berharap lebih sehingga kamu dipertemukan dengan video ini. Jadilah pohon rindang, pohon yang selalu memberikan keteduhan, bicara baik-baik ya, sama-sama buka mulut, bicara yang baik-baik aja, kita bisa lebih mengontrol emosi ya kan, seperti itu ya. Oke sahabat semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran yang terbaik. Doa orang baik akan kembali pada ya, doa yang baik akan kembali pada orang yang baik. Semoga ketulusan kamu nanti suatu saat bisa diberikan yang terbaik dalam hubungan ya, kalau tidak sama dia ya dengan orang yang baru, karena semuanya itu pasti tidak serta-merta kita sakit terus atau bahagia terus, tidak. Sebuah hidup itu adalah berputar ya, berputar seiring dengan berjalannya waktu.
seperti itu. Oke, ada kesalahan dalam manajemen tentang hati dan jiwa. Terima kasih buat sahabat semua yang senang atau suka menonton video ini atau berkenan menonton video ini. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya. Dan kalau ingin personal reading silahkan hubungi nomor WA Gondes ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjadi orang baik, tetap berjalan di dalam kebenaran, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. God bless you. Salam berkatimu. Amin. Bye.